Saudari-saudaraku terkasih, Pentakosta merayakan turunnya Roh Kudus atas para rasul. Kita pun mohon agar Roh Kudus turun atas diri kita masing-masing. Apa pentingnya peristiwa ini bagi hidup kita saat ini? Mari kita belajar dengan melihat kembali hidup para murid sebelum dan sesudah menerima Roh Kudus. Supaya kita tahu maknanya, artinya bagi hidup kita. Para murid hidup dalam konteks Yahudi dan latar belakang kepribadian mereka masing-masing. Kita tahu ya, sebagian mereka itu nelayan. Ada yang pemungut cukai. Mereka berjumpa dengan Yesus, mengenal Yesus, jatuh cinta ya, tertarik, terpesona dengan sosok Yesus dan mengikuti Yesus. Tapi kita tahu, susahnya bukan main untuk para murid sungguh-sungguh mengerti apa yang diharapkan Yesus dan bertindak seperti teladan Yesus sendiri. Seringkali terjadi salah paham, salah dalam bertindak. Ada yang mau Yesus itu menjadi pemimpin untuk menggulingkan Romawi. Ini konteks orang Yahudi waktu itu yang ditindas. Ada yang pakai kekerasan. Ini hukum Yahudi lama. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ini yang mereka hayati dalam alam pikiran mereka. Ada yang menyangkal, kita tahu. Ada yang minta upah mengikuti Yesus. Ya kan? Kalau aku ikut engkau Tuhan, nanti kelak aku di sisi kirimu dan di sisi kananmu. Itu ada murid yang begitu. Dan juga mereka tidak mudah percaya bahwa Yesus bangkit. Padahal kalau kita pikir-pikir, Yesus tidak kurang pengajaran bagi para muridnya. Bahkan dengan perumpamaan, tidak kurang teladan kasihnya. Yesus menyembuhkan, mengampuni, mengasihi anak-anak serta orang-orang yang menderita, banyak dilakukan Yesus. Tapi seolah itu semua tidak mengubah mereka. Tidak mengubah mereka dari dalam. Nah, baru setelah peristiwa Pentakosta ini, situasi menjadi berubah. Hidup para murid berubah dari dalam. Mereka memahami apa yang dipikirkan Yesus dan bahkan mampu mewartakan Allah kepada orang banyak, termasuk yang bukan Yahudi. Mereka tidak lagi takut, melainkan berani mewartakan Allah meski ditentang dan terancam hidupnya. Bahkan para murid seperti Paulus itu mengatakan dia itu malah bersuka cita karena boleh menderita. Menderita mewartakan Yesus Kristus itu. Nah, ini bagaimana mungkin ini terjadi? Yang semula ketakutan dalam Injil tadi mengunci pintu dalam rumah itu. Menjadi orang yang berani. Hal ini terjadi karena Roh Kudus itu. Roh Allah sendiri ada dalam diri para murid. Roh Kudus memampukan para murid melampaui dirinya sendiri. Melampaui kemanusiawian diri mereka. Sehingga menjadi lebih ilahi dan semakin dekat dengan pribadi Yesus Kristus sendiri sebagaimana diharapkan Yesus dalam diri para murid. Hanya dengan bantuan Roh Kudus itu kita dimampukan melampaui diri kita sendiri. Sesakit apapun pengalaman hidup kita barangkali di masa lalu yang kita alami, seberat apapun persoalan yang kita hadapi, dan setidak jelas apapun masa depan bagi kita saat ini. Dengarkanlah Roh Kudus yang telah dicurahkan dalam hidup kita. Saudari-saudara yang sudah dibaptis itu dicurahi Roh Kudus dan menjadi penuh
memperoleh kepenuhannya dalam sakramen penguatan, krisma itu. Bahkan orang yang sama sekali tidak mengenal Kristus, itu secara ajaib dituntun oleh Roh Kudus, sehingga mengenal Allah. Dari awalnya tidak mengenal, jadi mengenal Allah. Seperti para murid itu, ada perubahan. Dari yang takut menjadi berani. Dari yang lesu menjadi penuh semangat. Karena Roh Kudus. Setiap kali calon katekumen itu mendaftar, saya mesti wawancara dulu satu persatu. Ya hanya beberapa menit untuk melihat motivasi mereka. Ada yang bercerita itu begini. Suatu kali dalam kesulitan hidup yang saya alami, Romo, saya bermimpi melihat sosok yang wajahnya begitu terang mendekati saya. Semakin dekat, saya semakin jelas melihat wajah sosok tersebut. Tapi lalu saya terbangun. Dan dalam hati saya ada rasa kagum sekaligus rasa begitu terpesona dan juga hati saya menjadi tenang. Tapi hari demi hari juga menjadi gelisah. Mencari ini sosok ini siapa? Lalu saya memberanikan diri ke beberapa rumah ibadah hingga sampailah ke sebuah gereja. Dan melihat patung Yesus. Di situ saya sadar, inilah sosok yang ada dalam mimpi saya. Jadi dari yang sama sekali tidak mengenal Allah, menjadi mengenal Yesus itu. Dan akhirnya saudara kita ini mau dibaptis. Karena pengalaman itu. Itu kalau bukan Roh Kudus dari mana? Orang dituntun sampai mau dibaptis itu. Jadi entah bagaimana dan melalui peristiwa apa, kita memperoleh kesadaran tentang apa yang baik. Kita bisa tergerak untuk bertobat. Kita bisa memulai suatu gerakan untuk hidup lebih baik. Roh Kudus bisa pakai cara apapun, terutama dalam doa dan ekaristi. Ada yang setelah misa datang pada Romo dan minta pengakuan dosa. Romo, entah mengapa saya terdorong untuk mengaku dosa setelah misa ini. Lalu minta pengakuan dosa. Dari mana dorongan itu? Dari dalam ini loh, muncul dorongan. Itulah karya Roh Kudus. Ada yang bercerita, Romo, setelah saya mengikuti rekoleksi keluarga, saya sadar bahwa selama ini saya kurang memberi waktu untuk keluarga. Dan saya sudah janji sama istri dan anak-anak saya untuk mengusahakan makan bersama dan jalan-jalan seminggu sekali lah. Nah, kemanapun yang penting bersama keluarga. Itu semua adalah daya-daya Roh Kudus. Sakramen penguatan, diberi kekuatan kita, diberi daya sehingga mampu. Entah dengan cara apa, entah bagaimana, waktunya kapan. Tapi Roh Kudus kalau kita mohonkan, Dialah yang memberikan kekuatan dalam hidup kita. Mari kita setia dan tekun dalam doa, dalam ekaristi, agar senantiasa terbuka pada dorongan Roh Kudus. Kalau tidak, kita baru mau bertobat, kita baru mau berubah, tapi lama-lama jadi kumat. Karena lupa untuk terus membuka hati pada Roh Kudus. Semoga kita senantiasa setia dan tekun mohon karunia-karunia Roh Kudus dalam hidup kita. Amin.